Sebuah pertandingan softball anak-anak, seorang pelatih, dan perkelahian besar. Orang yang didakwa dalam perkelahian itu mungkin akan melejutkanmu. Aku Angelet Levy dan ini adalah Crime Fix. Sebelum aku membahas kasus gila ini, aku ingin memberitahumu tentang sebuah aplikasi yang aku gunakan dan sangat aku sukai. Namanya Upside. Dan aplikasi ini akan memberimu cashback untuk hal-hal yang sering kamu beli, seperti bensin, belanjaan, bahkan makanan bawa pulang. Begini caranya, kamu unduh Upside secara gratis. Kamu klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka dan membayar seperti biasa dengan kartu kredit atau debit. Lalu kamu verifikasi pembelianmu dan boom, kamu dapat uang kembali. Jadi, misalnya aku mau isi bensin atau pesan makanan bawa pulang suatu malam. Aku akan cari dulu penawaran dari Upside. Setelah aku belanja, uangnya langsung muncul di aplikasiku dan bisa langsung aku transfer ke rekening bankku. Pengguna setia Upside rata-rata bisa mendapatkan, dengar ini, $154 kembali per tahun. Kamu nggak bisa ngalahin itu. Jadi untuk mulai mendapatkan cashbackmu, klik tautan di deskripsi atau scan kode QR yang kamu lihat di layar dan gunakan kode promo CrimeFix untuk mendapatkan tambahan 25 sen per galon di tangki bensin pertamamu. Sekarang musim semi, dan itu berarti musim baseball dan softball untuk anak-anak. Para orang tua dan anak-anak mereka menghabiskan banyak waktu di lapangan. Beberapa bahkan bepergian untuk pertandingan dan turnamen. Bisa sangat menyenangkan duduk di tribun atau di dugout mendengar suara keras dari pemukul. Tapi ada sisi negatifnya ketika beberapa orang tua membiarkan emosi mereka menguasai diri. Dan Meredith Grant, seorang pelatih softball untuk tim softball putrinya yang berusia 8 tahun, dituduh melakukan hal itu. Grant adalah ibu dari 3 anak kecil dan pelatih softball yang terkenal untuk tim Georgia Platinum Fury Harris, atau setidaknya dulu begitu. Kasus ini membawa kita ke Dalton, Georgia, rumah bagi banyak produsen karpet di negara ini, sehingga kota ini mendapat julukan ibu kota karpet dunia. Letaknya di selatan Chattanooga, Tennessee. Saat itu baru lewat jam 4.30 pada tanggal 4 April, tepatnya hari Paskah, ketika dua tim berbaris untuk saling gilang, main yang bagus. Kamu bisa melihat mereka di video ini yang diunggah ke Facebook oleh seorang wanita bernama Lauren Stitham, pelatih tim Wreckers Fast Pitch. Grant adalah pelatih tim lawan Fury. Anak-anak sedang saling memberi selamat, tapi kemudian sesuatu terjadi. Sebuah perkelahian terjadi antara dua wanita dan perkelahian pun dimulai. Mereka akhirnya terjatuh ke tanah dan anak-anak berlarian. Direktur turnamen menelepon polisi Dalton. Dia mungkin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Petugas menanggapi laporan perkelahian yang sedang berlangsung. Seorang petugas menulis dalam laporannya, "Saya berbicara dengan tersangka Meredith Grant." Dia menyatakan bahwa selama pertandingan softball putrinya, tim lawan membuat komentar yang tidak sportif tentang putrinya. Dia menyatakan bahwa setelah pertandingan berakhir, kedua tim berbaris untuk saling memberi selamat. Meredith menyatakan bahwa saat itu, salah satu pelatih dari tim lawan menghampirinya secara agresif. Dia bereaksi dengan mendorongnya menggunakan tangan kanannya. Meredith kemudian menyatakan bahwa orang-orang lain dari tim lawan mulai menyerangnya, sehingga dia terjatuh ke tanah. Meredith tidak dapat menjelaskan kepada saya apa yang terjadi setelah dia terjatuh ke tanah. Tentu saja, selalu ada dua sisi dalam setiap cerita. Jadi, petugas berbicara dengan Lauren Stitham, wanita yang mengunggah video tersebut di Facebook. Laporan petugas tersebut berlanjut. Saya kemudian bertemu dengan petugas lain yang telah berbicara dengan korban, Lauren Stitham, dan berhasil mendapatkan rekaman video dari insiden tersebut. Dalam video tersebut, kedua tim berbaris secara formal untuk saling mengucapkan selamat atas pertandingan yang telah berlangsung. Saya tidak melihat siapapun menghampiri Meredith secara agresif, tetapi saya melihat Meredith mendorong salah satu pelatih lawan. Kemudian seorang pelatih lawan lainnya mencoba memisahkan kedua pihak, tetapi didorong oleh Meredith. Setelah itu, Meredith berjalan mengelilingi kelompok pelatih dan anak-anak, lalu menarik rambut Lauren, menjatuhkannya ke tanah, dan memukul wajahnya. Saya menghubungi Lauren dan melihat ada bekas di wajahnya di mana dia telah dipukul oleh Meredith. Jadi, polisi mengatakan bahwa korban yang diduga dalam kasus ini, Lauren Stitham, mengalami luka di wajahnya. Mari kita lihat video itu sekali lagi. Anak-anak berbaris untuk melakukan ritual saling memberi salam setelah pertandingan itu. Kamu sering melihat anak-anak melakukan itu?
Orang-orang melakukan itu sepanjang waktu dalam olahraga. Mereka saling menepuk tangan untuk menunjukkan bahwa mereka sportif. Lalu di akhir video ini, kamu bisa melihat dua wanita mulai berbicara. Apa yang dikatakan tidak diketahui, tapi mereka jelas saling bertukar kata-kata. Lalu, kedua wanita itu akhirnya terjatuh ke tanah saat seorang wanita berambut pirang undur dan pelatih lain mencoba masuk untuk menghentikan pertengkaran itu. Meredith Graham, seorang istri dan ibu dari 3 anak, ditahan di penjara Whitfield County atas tuduhan penganiayaan ringan. Grant adalah pelatih yang sangat disayangi untuk tim Fury, tetapi sejak kejadian itu dia mengundurkan diri dari peran tersebut dan dia tidak akan diizinkan lagi untuk melatih di turnamen yang diselenggarakan oleh US Fast Pitch Association. Dia telah dimasukkan ke East Ridge High School Athletic Hall of Fame. Baiklah, jadi untuk membicarakan hal ini yang menurut saya agak gila, mari kita undang Meg Strickler. Dia adalah seorang pengacara pembela kriminal yang berbasis di wilayah Atlanta, Georgia, wilayah metropolitan Atlanta, sama sekali tidak terkait dengan kasus ini. Meg, saat pertama kali saya melihat ini, saya tidak terlalu terkejut. Karena jika Anda pernah menghadiri acara olahraga anak-anak, Anda tahu bahwa beberapa orang tua bisa sedikit liar. Sebenarnya ini sangat mengganggu bagi saya sebagai orang tua. Tapi ini adalah seorang pelatih. Ini adalah seorang pelatih, dan ini adalah softball kelas 8 atau anak-anak usia 8 tahun yang bermain softball, lebih tepatnya. Ceritakan pendapatmu sebagai pengacara pembela pidana dan seorang ibu. Ya, aku ingat interaksi pertamaku dengan orang tua yang gila. Anakku waktu itu masih kelas 1, dan itu hari Sabtu pagi. Kamu tahu, semua anak-anak main sepak bola, dan anakku malah jungkir balik. Maksudku, dia baru 6 tahun. Dan aku gak akan pernah lupa, salah satu orang tua di saat itu sangat fanatik soal anaknya. Tepatnya seorang ayah. Sampai aku mikir, wah. Dan aku tahu anakku gak ditakdirkan jadi bintang sepak bola, karena dia malah jungkir balik. Tapi itu pertama kalinya aku mengenal hal seperti itu. Dan sejak saat itu, aku selalu melihat hal yang sama. Dan yang terjadi, aku nggak tahu apa dikotominya, apa istilah psikologisnya di sini, tapi para orang tua ini jadi sangat-sangat terlibat. Lalu beberapa orang tua malah jadi pelatih. Oke, jadi ini bisa jadi kombinasi di mana salah satu pelatih punya anak perempuan yang jadi bagian tim dan jadi sangat fanatik seperti itu. Tapi ini, nggak ada satupun dari ini yang bisa dimaafkan. Kamu tanya aku sebagai pengacara pembela pidana. Dia sedang menerima hukumannya sekarang. Ini sudah tersebar di seluruh internet. Dan sayangnya, internet tidak pernah lupa. Kamu tahu, itu akan selalu ada di luar sana. Dia bilang anak 8 tahun akan menjadi anak 15 tahun sebelum kamu menyadarinya. Jadi ini akan tetap ada, dan itu sudah cukup sebagai hukuman. Selain itu, dia juga dilarang untuk melatih di dunia itu. Dan menurutku itu sebenarnya hukuman yang paling efisien, paling relevan, dan paling tepat. Dia tidak akan dihukum secara pidana selain masuk penjara dan kemudian harus mengikuti beberapa kelas pengendalian amarah. ya maksudku, dan dia seharusnya dilarang. Maksudku, sejujurnya, dia seharusnya tidak diizinkan untuk melatih lagi. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Maksudku, kamu bisa lihat orang tua di beberapa acara olahraga bertindak gila. Dan aku tahu, sebagai seorang ibu dari anak yang pernah bermain olahraga, kamu kadang-kadang menerima email yang memperingatkan, kamu tahu, para orang tua untuk berperilaku dengan baik, yang selalu membuatku berpikir, aku nggak percaya kita dapat email seperti ini, karena kamu tahu, ada seseorang yang bertingkah di pertandingan dan benar-benar gila. Dan itu sangat mengecewakan karena memberi contoh buruk untuk semua anak-anak. Jadi ada seorang pelatih, tapi yang telah melakukan sesuatu yang sangat tidak sportif. Diduga melakukan penyerangan di sini. Itu tuduhannya. Dia tidak bersalah sampai terbukti bersalah, tapi kita punya videonya. Itu yang sangat membingungkan bagiku. Dan kamu benar, itu ada di internet. Itu tidak akan pernah hilang. Orang-orang akan mencari namanya di Google selama bertahun-tahun, dan ini akan muncul. Dan dia terlihat sangat marah di foto tahanannya. Maksudku, foto tahanan biasanya memang tidak menarik, tapi dia benar-benar terlihat marah. Jadi itu membuatmu bertanya-tanya seperti, wow, di balik semua foto keluarga yang lucu di Facebook, apa sebenarnya yang terjadi dengan wanita ini sampai dia bisa begitu marah di pertandingan softball anak 8 tahun? Ini anak-anak yang baru belajar bermain, tapi dia melakukan hal seperti ini dan diduga menarik rambut wanita itu, menjatuhkannya ke tanah, lalu memukulinya.
dan kemudian bertingkah seolah-olah itu bukan salahnya. Lalu dia malah mencoba menyalahkan orang lain. Lalu polisi datang dan melihat mereka punya rekaman videonya. Dan wanita itu, yang diduga menjadi korban di sini, mengunggahnya ke Facebook agar seluruh dunia bisa melihatnya. Iya, dan pahami bahwa sebagian besar organisasi ini memiliki pelatihan khusus untuk pelatih. Jadi, sebelum kamu menjadi pelatih, kamu harus menjalani pelatihan selama berjam-jam. Dan pelatihannya biasanya dengan menonton video di internet. Tapi ini mirip seperti di perusahaan manapun dengan pelatihan keamanan siber atau semacamnya. Ada video-video yang harus kamu tonton, dan itu akan melatihmu bagaimana menjadi pelatih yang baik. Dan saat aku bilang melatihmu, itu bukan tentang bagaimana mengajari mereka keterampilan softball yang benar. Ini melatihmu untuk tahu bagaimana bersikap dalam segala situasi. Jadi bukan seperti dia hanya pelatih yang tiba-tiba datang begitu saja. Dia seharusnya sudah cukup cerdas secara moral untuk tahu agar tidak bersikap seperti orang gila di depan anak-anak mereka. Tapi, untuk berada di posisi pelatih dengan tanggung jawab sebesar itu, mereka memang mendapatkan pelatihan. Sekali lagi, saya tidak akan mengatakan secara spesifik untuk itu. Tapi, semua olahraga yang terorganisir melakukan itu karena para pelatih memang dituntut pada standar yang lebih tinggi. Anak-anak ini memandang para pelatih sebagai panutan perilaku mereka. Dan mereka seharusnya selalu memilih sikap yang benar secara moral setiap saat. Jadi anak-anak berusia 8 tahun ini juga akan mengingat hal ini. Jika kamu menonton video itu, semua anak-anak terlihat bingung. Apa yang baru saja terjadi di sini? Mereka pasti akan mengingatnya. Lupakan videonya. Itu akan tetap ada dalam ingatan mereka. Benar. Anak-anak ini akan tumbuh dewasa. Dan bukan hanya ingatan sadar, tapi juga ingatan bawah sadar. Dan semoga pelatih-pelatih lain sudah mengumpulkan tim mereka dan mengatakan bahwa apa yang terjadi itu buruk dan tidak akan dibiarkan terjadi lagi. Pelatih Meredith tidak akan kembali. Dan hal itu sudah dibicarakan. Dan yang benar-benar menyedihkan dari ini juga adalah bahwa dia sempat dirayakan. Aku sedang melihat-lihat halaman Facebook dan dia sempat dimasukkan ke semacam Hall of Fame di SMA-nya. Maksudku, pelatih Meredith, selamat ulang tahun pelatih Meredith. Kami sayang pelatih Meredith. Dan lalu ini rasanya seperti, wow. Dan sekarang anak-anaknya, maksudku anak-anak malangnya, itu membuatmu bertanya-tanya, apakah mereka masih bermain olahraga itu? Dan ayah mereka mengantar mereka ke pertandingan. Mereka mungkin sangat malu. Ibumu dituduh memukuli ibu lain. Dan pahami bahwa sebagai anak berusia 8 tahun, kemampuanmu memproses sesuatu juga seperti anak berusia 8 tahun. Jadi mereka mungkin benar-benar tidak memahami bagian manapun dari hal itu. Dan kemudian bisa saja ada konsekuensi selama bertahun-tahun ke depan. Seperti yang baru saja kamu katakan. Apakah dia akan dilarang dari semua pertandingan softball di wilayah itu? Maksudku, aku tidak tahu. Aku tahu dia dilarang sebagai pelatih. Tapi apakah dia juga akan dilarang untuk berkecimpung di lingkungan itu? Maksudku, itu mungkin saja. Dan apakah dia akan mematuhinya? Lalu, masalah lainnya adalah, jika dia tidak mematuhinya, orang tua lain pasti akan berkata, oh, dia harus pergi. Maksudku, aku tidak tahu. Tapi sayangnya, ini akan terus membayangi keluarga itu, daerah itu, dan seluruh lingkungan itu untuk waktu yang lama ke depan. Dan harapanku adalah satu hal positif yang bisa diambil dari kejadian ini adalah bisa menjadi pengingat bagi semua orang yang terlibat untuk selalu bersikap secara profesional. Profesional adalah kata yang kamu gunakan ketika kamu menjadi pelatih. Profesional. Ya, benar sekali. Kamu tahu, waktu aku sekolah dulu, kami punya beberapa pelatih yang cukup tidak profesional. Seperti berteriak, membentak langsung di depan muka. Seperti semua hal itu. Tapi ini benar-benar keterlaluan. Benar-benar tidak masuk akal. Maksudku, biasanya kamu mendengar tentang orang tua. Kamu mendengar tentang orang tua yang bertingkah. Kamu jarang dengar sampai terjadi perkelahian. Tapi kamu sering dengar orang tua yang kelewatan, berteriak-teriak pada orang di pertandingan ini, dan kamu tahu, benar-benar keterlaluan. Ini benar-benar buruk. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat buruk yang terjadi di seluruh negeri. Dan ini menjadi masalah di pertandingan olahraga, baik di SMA, SMP, atau dimanapun. Ya, ini terjadi di seluruh lingkungan. Ini terjadi di seluruh lingkungan. Karena ingat, semua ini juga bagian dari dunia olahraga antar kota. Ini terjadi di seluruh lingkungan. Sebut saja bisa softball, bisa bisbol, bisa volley, bisa renang, apa saja, dan sebagainya.
Seluruh lingkungan ini, kamu tahu, kasihan anak-anak ini. Dan aku bilang, kasihan anak-anak ini. Karena waktu aku tumbuh besar dulu, olahraga kami tidak seintens sekarang. Kamu tahu, dan mungkin bagian itu, intensitasnya, juga menambah masalahnya. Karena sebagai orang tua atlet yang ikut kompetisi antar kota, kamu pergi ke kota-kota terpencil selama 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam, menginap di hotel-hotel yang menarik bersama banyak anggota tim lainnya. Itu memang sangat banyak. Itu bisa menimbulkan beberapa masalah. Dan seperti yang kamu tahu, kamu pasti sering dengar tentang masalah-masalah itu. Dan yang lebih penting lagi, sekali lagi, kita seharusnya membesarkan atlet. Istilah atlet sudah digunakan sejak hari pertama. Jadi bahkan jika kamu masih di kelas 1 atau 2, mereka akan memanggilmu atlet supaya kamu bisa memahami bagaimana berperilaku dalam sebuah tim. Atau jika itu olahraga individu, bagaimana berperilaku di lapangan atau di kolam renang. Jadi aku mempertanyakan hal itu. Juga pada tahun 2026, bahkan jika game changer tidak aktif, pasti akan ada seorang orang tua. Dan mungkin memang ada orang tua yang langsung mengeluarkan ponselnya dan mengunggahnya ke Snap, mengunggahnya di Facebook Live, atau apapun itu. Mari kita bicara tentang videonya. Aku ingin kamu menjelaskan itu karena saat pertama kali aku melihat videonya, aku sempat berpikir bagaimana mungkin mereka punya rekaman video tentang ini. Karena itu terasa agak mencurigakan bagiku. Tapi kamu tadi bilang sebelum kita mulai bicara dan merekam di sini, bahwa memang ada sistem di mana orang tua bisa masuk dan menonton ini. Dan itulah kenapa, menurutku, mungkin tampilannya seperti layar lebar seperti itu. Dan ada semacam papan skor sepertinya di pojok layar. Jadi memang ada sistem untuk itu. Dan itulah kenapa kita punya video ini. Bukan seperti seseorang kebetulan saja merekam ini. Ini bukan rekayasa atau semacamnya. Jadi, ceritakan padaku tentang sistem video ini atau sistem-sistem yang ada di mana para orang tua bisa masuk jika mereka tidak ada di tempat dan menonton pertandingan. Saya hanya bisa bercerita dari pengalaman voli. Saya hanya mengira-ngira karena saya belum sempat mencari tahu bagaimana sistem di dunia softball. Tapi saya berasumsi, dan saya rasa saya benar soal ini, bahwa setiap kali ada arena olahraga yang terorganisir, konsep olahraga, klub olahraga, atau beberapa klub, mereka pasti punya siaran langsung. Dan itu memang ditujukan untuk menyiarkan olahraga secara langsung. Jadi meskipun orang tua harus keluar sebentar atau apapun alasannya, pertandingan itu akan selalu disiarkan langsung. Dan biasanya ada langganan yang harus dibayar. Jadi, semua pihak diuntungkan. Karena sebagai orang tua, kita hanya satu orang. Kita tidak selalu bisa datang ke semua acara olahraga jika kita punya beberapa anak. Itulah cara saya selalu memanfaatkan siaran langsung voli, yaitu dengan masuk saat saya kembali ke hotel, masuk saat saya tidak berada di acara sebenarnya, dan sebagainya. Dan yang sangat bagus bagi saya sebagai pengacara adalah karena ini berasal dari pihak ketiga yang selalu memberikan siaran langsung, kita tahu bahwa rekamannya tidak dimodifikasi dengan cara apapun. Jadi, jika akan ada litigasi dalam bentuk apapun, meskipun saya ragu litigasi perdata, atau jika dia ingin membantah, oh tidak, itu bukan yang terjadi. Kita punya videonya dan itu tidak diubah. Dan itu juga salah satu hal yang cukup mengecewakan dari kasus ini, yaitu polisi berkata, kami punya videonya, tapi dia mencoba menyalahkan orang lain dan mengatakan bahwa merekalah yang memulai. Dan menurut laporan polisi itu kembali kepadanya dan berkata, kami punya rekaman video, kamu yang menjadi penyerang, saya akan menangkapmu. Mari kita bicara tentang tuduhan pidana di sini. Ada tuduhan pidana di sini. Dia dimasukkan ke penjara, lalu dibebaskan, membayar uang jaminan, dan sebagainya. Kamu tahu, apakah mereka akan menghukumnya berat sebagai peringatan karena kasus ini sudah menjadi sorotan? Apakah mereka akan memenjarakannya, membuatnya menjalani hukuman penjara hanya untuk memberinya pelajaran dan mengatakan, kamu tahu, hal seperti ini tidak akan ditoleransi? Dalton, Georgia, kamu tahu, mungkin kamu atau orang-orang pernah melewati sana. Kamu tahu, itu adalah tempat pabrik karpet atau apalah itu. Itu kota kecil. Jadi, apakah mereka akan menghukumnya berat sebagai peringatan? Atau apakah dia akan memohon belas kasihan pengadilan dan mendapatkan masa percobaan? Apa prediksimu di sini? Aku hanya bisa memberimu prediksi. Aku sebenarnya pernah berada di Kabupaten Whitfield. Kabupaten Whitfield dan Dalton itu pinggiran kota, kalau kamu mau menyebutnya Chattanooga. Jadi, itu daerah pedesaan, tapi juga tidak terlalu pedesaan. Dan sebenarnya, itu daerah yang cukup indah.
Tapi yang aku perkirakan akan terjadi dan yang biasanya terjadi di Georgia untuk semua orang yang didakwa untuk pertama kalinya, dan aku hampir bisa menjamin ini adalah yang pertama baginya, karena dia tidak akan menjadi pelatih jika dia punya catatan kriminal. Karena untuk menjadi pelatih, kamu harus memberikan latar belakang kriminalmu. Mereka akan memeriksa riwayat kriminalmu di semua organisasi olahraga. Jadi biasanya terjadi adalah dia seharusnya diberikan kesempatan untuk mendapatkan conditional discharge, yang artinya mengikuti kelas pengendalian amarah. Jika karena alasan apapun, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi masalah. Tapi jika alkohol disebutkan dengan cara apapun, yang kita tahu tidak, tapi kita tidak tahu sejauh mana ini akan berjalan. Dia juga harus mengikuti konseling alkohol. Tapi biasanya, itulah yang terjadi. Sangat jarang seseorang mendapatkan vonis bersalah dan masa percobaan untuk pelanggaran pertamanya di sistem peradilan pidana. Yang bisa memperburuk masalah ini adalah, dan aku di sini hanya berandai-andai, tapi misalkan wanita itu, si Lauren, jika dia tidak, tapi jika dia terluka, itu akan meningkatkan tuntutannya. Jika ada kata-kata kasar yang tidak kita lihat di video, pada akhirnya bisa ada tambahan tuntutan yang disebut penyerangan ringan. Berteriak-teriak juga termasuk penyerangan ringan. Dan sekali lagi, saya memang agak jauh di sini. Tapi kalau dia bilang di depan orang lain, aku akan membunuhmu, di Georgia itu termasuk tindak pidana ancaman kekerasan, yang merupakan tindak pidana berat. Tapi saya memang agak memaksakan. Saya tidak mengantisipasi hal-hal seperti itu. Tapi kamu bertanya, apa yang bisa terjadi? Dan semua itu memang bisa saja terjadi. Baiklah, kami akan terus memantau hal itu. Lauren ini, dia yang mengunggah videonya, jadi dia tidak senang. Dan ada foto-foto menurut laporan polisi tentang luka-lukanya. Jadi dia mengalami luka selain hanya ditarik rambutnya. Memarnya jelas ada. Mereka punya sesuatu untuk difoto. Jadi kita akan lihat bagaimana perasaannya tentang hal ini dan apa yang menurutnya seharusnya terjadi di sini. Jadi Max Strickler, terima kasih banyak atas waktumu dan keahlianmu. Aku sangat menghargainya. Saya bisa bilang dengan yakin bahwa ketika saya pergi ke pertandingan-pertandingan ini, saya menyiapkan kursi lipat saya dan membawa secangkir kopi. Lalu saya hanya duduk santai dan menyemangati anak-anak. Dan saya sarankan semua orang lakukan hal yang sama. Sebenarnya itu sangat menyenangkan. Kamu bisa menghabiskan waktu bersama anak-anakmu. Dan itu adalah waktu untuk mempererat hubungan. Saya punya banyak cerita indah tentang itu. Jadi saya setuju denganmu. Dan terima kasih sudah mengundang saya. Ya, benar sekali. Terima kasih sudah datang. Jaga diri ya, sekarang. Dakwaan penganiayaan yang dihadapi Meredith Grant saat ini adalah pelanggaran ringan. Belum jelas apakah akan ada tuduhan lain yang diajukan terhadapnya atau tidak. Kami akan terus memantau ini dan memberitahu Anda apa yang terjadi. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.